Mungkin selama ini Judika Adi dengan penyanyi-penyanyi yang harusnya berduet ya secara ini sama, kualitas sama. Aku pikir enggak, nyanyi itu kadang enggak hanya suara tapi hati yang bicara, dan buat aku dia bisa nyanyi, dan ya PR ku sekarang bikin lagu. Anak ulang tahunnya Cleo kemarin ulang tahun yang ke-7 tahun. Jadi kita karena masih PPKM juga, biasanya kita jalan keluar sih kalau nggak ke Bali. Kita cari tempat-tempat yang private aja kita keluarga, karena ulang tahun dari yang ke-6 juga dia masih PPKM. Jadi kita mau keluarga-keluarga. Kemarin juga keluarga aja sama teman-teman deket lah gitu, udah bisa di rumah. Tadinya mau di hotel, cuman hotelnya juga belum izinin untuk beberapa jumlah yang terbatas gitu. Akhirnya kita taruh di rumah yang lebih aman, kita bisa cek semuanya. Jadi yang penting anak-anak bisa ngerayain aja, ada mobil. Tapi ada permintaan khusus nggak sih Bang dari anak-anak gitu kalau lagi ulang tahun gitu? Nah, kalau Cleo dia jelas, dia kemarin mintanya apa ya? Dia mintanya Barbie house. Dia masih ganti-ganti tiap tahun tuh, ganti dulu kuda poni, terus sekarang dia Barbie house, dia minta sepatu roda. Jadi kemarin kita ikutin yang Barbie aja, sebenarnya udah punya Barbie, cuman ya itu anak kecil kan masih mainan gitu. Cuman ke depan aku lebih pengen dia kalau dikasih apa-apa tuh buku lah gitu, apa lebih pengen mengedukasi aja, jangan mainan udah kebanyakan. Ada kado spesial ya itu aja, karena kado spesialnya sebenarnya buat kita tuh ya, kita orang tua tuh harus kosongin, karena lahirnya Cleo itu waktu itu aku ingat aku nyanyi di ulang tahun salah satu TV, jadi aku nggak lihat dia lahir. Jadi aku udah janji sama istriku yang setiap tanggal 20 apapun itu aku nggak mau ambil kerjaan, aku pengen ada pas ulang tahun. Jadi buat aku keberadaan orang tua itu yang paling penting, mau ngapain kayak mau hadiah apa itu urusan yang kedua lah, nggak prioritas. Yang penting kita tuh ada buat dia gitu. Artinya Bang Judika juga salah satu orang tua yang gak mau kelewatan masa-masa emas pertumbuhan anak. Oh iya, karena aku tahu dulu masa emasnya itu umur 2-6 tahun. Jadi itu aja udah aku ingat terus salah satu kesalahan terbesar buat aku, nggak ngelihat akhirnya dia, karena memang kebetulan maju gitu, harusnya tanggal 29, tanggal 20 dia udah lahir gitu. Jadi aku juga kebetulan HP mati, jadi nggak tahu begitu udah selesai nyanyi itu udah banyak miss call dan ternyata udah lahiran. Perkembangannya begituan, baik-baik aja. Sekarang makin ya agak rewel ya, karena mungkin udah tahu marah, udah tahu minta ini. Ya yang lebih ini sih lebih ke teknologi lah, gimana menghandle mereka untuk tidak terlalu ini dengan YouTube, dengan gadget gitu, karena susah. Kadang-kadang kita harus marah keras gitu untuk mereka bisa mengatur waktu, kapan bisa belajar, kapan bisa main tanpa gadget lah gitu, tanpa nonton TV gitu. Tapi Bang Judika sendiri ada ingin mengarahkan anak ke dunia entertain juga atau seperti apa? Kalau aku sih, aku lebih ke ini ya, ngelihat kualitas mereka atau kesenangan mereka di mana skill mereka yang mendominasi gitu. Aku pengen kalau dia nyanyi ya aku fasilitasi, kalau dia olahraga atau apapun itu aku pengen mereka bahagia sama pilihannya. Aku nggak mau membuat mereka mimpiku tuh jadi mimpi mereka, enggak. Mimpinya mereka yang aku harus support sama istri gitu, mau jadi apa. Tapi yang jelas kita fasilitasi akademisnya, nanti kan kelihatan. Nah, kayak Cleo sekarang tuh memang seneng banget nyanyi, tapi masih kayak papanya dulu waktu kecil, nggak mau nyanyi depan orang banyak. Dia maunya berdua aja sama papanya, nggak ada yang ngeliat gitu. Jadi masih beberapa banyak PR-nya. Jadi ya masih kecil, kita have fun aja gitu, nggak dipaksa untuk nyanyi, keluarin single atau apa gitu. Berarti udah kelihatan nih ya bakatnya. Enggak, kalau Cleo memang nyanyi, gambar, sama ya kayak mamanya lah, main putri-putri. Jadi dandan gitu, lihat-lihat yang manik-manik, sesuatu yang cantik tuh dia seneng banget. Tapi Bang Judika sendiri tipe orang tua yang protektif juga nggak sih ke anak? Aku sih tergantung ya, kan tiap hari kita sama anak, jadi kita lihat. Kebetulan masih kecil, jadi dia masih sama kita terus, jadi kita jaga terus tumbuh kembang, karena aku ini juga orang rumahan, jadi bukan tipe yang suka nongkrong atau apa, pokoknya kerja ke rumah, main bola ke rumah. Jadi
masih aman-aman banget jagain anaknya gitu. Dibilang protektif ya kita jagain emang sampai sekarang sama anak terus gitu. Jadi nggak sembarangan kita lepas kemana-mana. Bang, kemarin kan belum lama mempertemukan Pak Erik sama Nur Lela. Nur Lela ya, yang Oh, Pak Erik yang itu, iya. Pak Erik yang seperti apa sih Bang awalnya? ya aku sebenarnya nggak tahu, tiba-tiba ditelepon manajemen dari timnya Pak Erik, katanya mau ketemuin Judika sama ada seorang yang disabilitas tunanetra yang ngefans gitu. Udah akhirnya ya udah, karena ini kan karena waktunya pas, aku bilang ya udah kita atur waktu. Aku baru pulang dari Lamongan kalau nggak salah, jadi aku langsung ketemu sana. Ya udah terjadi gitu tuh kayaknya apa ya, ini salah satu. Aku juga pas ketemu tuh nggak ada niat gimana, cuman ketemu ya bikin orang bahagia kayak Pak Erik bilang. Tapi pas di sana kenapa ya suara itu gue bilang ya udah, kenapa aku nggak bikin single aja sama dia gitu. Jadi aku sama Pak Erik pas ketemu tuh tiba-tiba aja aku bilang ya udah kita bikin single. Emang kenapa gitu? Mungkin selama ini Judika diri dengan penyanyi-penyanyi yang harusnya berduet ya secara ini sama, kualitas sama. Aku pikir enggak, nyanyi itu kadang nggak hanya suara tapi hati yang bicara. Dan buat aku dia bisa nyanyi, dan ya PR ku sekarang bikin lagu selama 3 bulan. Tantangan dari Pak Erik untuk bisa keluarin single sama dia. Ya. Oke, Bang. Oke ya, makasih ya. Makasih.